Perkenalkan, nama saya Tias Deviana, dosen program studi pendidikan guru sekolah dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Malang. Pada kesempatan kali ini saya akan mendeskripsikan terkait bidang pengajaran. Adapun mata kuliah yang ingin saya deskripsikan pada kesempatan kali ini yaitu mata kuliah Kajian Matematika SD. Mata kuliah ini diberikan kepada mahasiswa semester 1 dengan bobot 3 SKS, di mana dalam satu pekan akan ada 1 kali pertemuan selama 3 jam perkuliahan sekitar 165 menit. Mata kuliah ini merupakan dasar untuk mata kuliah lanjutan yaitu Advanced Material Matematika SD yang kemudian akan dilanjutkan pada mata kuliah Inovasi Pembelajaran Matematika SD. Kemampuan mahasiswa yang diharapkan pada mata kuliah Kajian Matematika SD yang pertama yaitu melalui diskusi terbimbing antara dosen dan teman sejawat, mahasiswa mampu menganalisis teori bilangan, jenis-jenis bilangan, pecahan, dan operasi hitung menggunakan sifat-sifat aljabar serta pengaplikasiannya dalam kehidupan sehari-hari dengan tepat dan sistematis. Capaian pembelajaran yang kedua yaitu melalui diskusi terbimbing dengan dosen dan teman sejawat, mahasiswa mampu membuktikan konsep geometri yaitu bangun datar dan juga bangun ruang, serta aplikasi pemecahan masalah dalam kehidupan sehari-hari dengan tepat. Capaian pembelajaran yang ketiga yaitu melalui kegiatan literasi numerasi dan diskusi kelas, mahasiswa mampu mengembangkan permasalahan terkait dengan pengukuran, satuan panjang, waktu, suhu, dan berat untuk satuan baku dan tidak baku serta pemecahan masalahnya dengan teliti. Adapun capaian pembelajaran yang keempat yaitu melalui kegiatan literasi numerasi dan juga diskusi kelas, mahasiswa mampu mengembangkan permasalahan terkait dengan data, meliputi data, min, median, modus, kuartil, serta penyajian data beserta pemecahan masalahnya dengan benar. Materi-materi yang ada pada mata kuliah Kajian Matematika SD meliputi teori bilangan, geometri, pengukuran, serta penyajian data. Adapun topik bahasan untuk bilangan meliputi pengertian bilangan, macam-macam bilangan, FBB dan KPK, skala dan perbandingan, serta perpangkatan dan akar. Topik bahasan untuk geometri mencakup bangun datar dan juga bangun ruang. Sedangkan untuk materi pengukuran, topik bahasannya meliputi pengukuran satuan panjang, suhu, berat, waktu, baik menggunakan satuan baku maupun satuan tidak baku, kemudian ada debit serta kecepatan. Untuk topik bahasan penyajian data mencakup data, min, median, modus, kuartil, serta penyajian data. Sistem pembelajaran dan perkuliahan pada mata kuliah Kajian Matematika SD yaitu melalui blended learning dengan sinkronus tatap muka dan juga asinkronus melalui LMS yang tersedia di Universitas Muhammadiyah Malang. Perkuliahan Kajian Matematika SD ini dalam pelaksanaannya berbatuan dengan modul aktivitas yang dikerjakan secara berkelompok oleh mahasiswa maupun secara individual. Modul aktivitas ini digunakan untuk mengasah keterampilan mahasiswa dalam memahami dan menemukan konsep matematika khususnya dalam penerapannya di sekolah dasar. Model pembelajaran yang digunakan pada mata kuliah ini yaitu model problem based learning atau pemecahan masalah dan juga project based learning atau pembelajaran melalui proyek. Dalam pelaksanaan perkuliahan, mahasiswa tidak hanya memahami konsep matematika saja, tetapi juga dituntut untuk membuktikan dan melakukan percobaan untuk menemukan konsep matematika tersebut. Sehingga dalam pelaksanaan perkuliahan Kajian Matematika ini tidak hanya konsep, tetapi juga diberi keterampilan untuk menemukan konsep tersebut melalui pembuktian dan juga percobaan. Metode yang digunakan dalam perkuliahan ini antara lain tutorial, responsi, diskusi, dan juga penugasan. Dan di akhir akan diadakan penilaian mata kuliah
Nah, penilaian yang digunakan pada mata kuliah kajian matematika SD mencakup 3 ranah, yaitu ranah afektif, kognitif, dan juga psikomotorik, sesuai dengan RPS yang sudah dibuat. Pada ranah afektif atau sikap, penilaian mencakup sikap mahasiswa selama perkuliahan dengan menggunakan observasi. Untuk penilaian psikomotorik dilaksanakan melalui berbagai kegiatan yang ada pada lembar kegiatan dan juga modul mahasiswa yang dilaksanakan secara berkelompok maupun secara individual. Untuk penilaian kognitif melalui pengerjaan UTS, UAS, dan juga kuis untuk materi-materi di kajian matematika SD. Demikian deskripsi mata kuliah kajian matematika SD. Untuk melihat bagaimana perkuliahan kajian matematika SD ini, mari kita lihat cuplikan video pembelajaran berikut ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Oke, hari ini sebelum kita mulai perkuliahan, kita berdoa dulu menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Mungkin ada salah satu yang memimpin doa, PC kelasnya mungkin, atau ada yang ingin angkat tangan untuk memimpin teman-temannya. Oke, PC kelas. Berdoa mulai. Tadi adakah yang tidak masuk? Siapa yang nggak masuk tadi? Ilhan, oke, Ilhan nggak masuk, berarti semuanya hadir di sini kecuali Ilhan ya. Oke, saudara-saudara, hari ini kita kemarin kan sudah ya, kita ngerjakan modul terkait dengan bilangan. Kalau kita lihat bilangan itu ya, bilangan itu ada namanya bilangan real. Real itu artinya apa? Ayo, siapa angkat tangan? Ya. Guys, ngalah-ngalahin artis. Oke, angkat tangan siapa yang tahu apa yang dinamakan dengan bilangan real? Oke, namanya siapa, Mbak? Ya. Oke, bilangan real itu ada bilangan asli ya. Oke, kita lihat semuanya ke ini ya. Bilangan real itu terdiri dari bilangan kompleks. Kompleks itu artinya itu banyak gitu ya. Ada bilangan imajiner. Nah, kita masuk ke bilangan real. Bilangan real ada bilangan irasional dan bilangan rasional. Bilangan irasional itu dia tidak bisa dirasionalkan, tidak bisa dilogikakan. Terus kemudian ada bilangan rasional, ada bilangan rasional itu ada bilangan pecahan dan ada bilangan bulat. Pecahan ya berarti dia tidak bulat. Kalau bulat itu kan utuh kan artinya. Kalau pecahan ini ya berarti ada bagian yang dikurangi, bagian dari keseluruhan. Nah, bilangan bulat ini ada bilangan bulat negatif, ada bilangan cacah. Bilangan cacah itu terdiri dari bilangan 0 dan juga bilangan asli. Kalau kita bicara tentang bilangan bulat, kalian taunya apa kalau bilangan bulat itu? Angkat tangan dulu. Angkat tangan. Ya, namanya? Ya. Ya, bilangan bulat positif, bilangan bulat negatif. Satunya kalau yang di tengah netral itu berarti bilangan 0. Ya, oke. Berarti bilangan bulat terdiri dari bilangan negatif cacah. Cacah itu terdiri dari bilangan 0 dan bilangan asli. Namanya bilangan asli ini yang dimaksud bilangan positif. Oke. Di SD ya. Bentar. Di SD itu ini kita belajarnya mulai bilangan pecahan, bulat, terus bulat negatif, cacah, 0 dan juga bilangan asli. Oke, sekarang kita masuk sebelum ke pecahan, kita harus masuk dulu bulat. Kenapa harus bulat dulu? Karena anak-anak tuh enggak paham kalau tiba-tiba pecahan utuhnya enggak paham. Ya, sekarang
sudah bawa itu? Media. Ada yang bawa apa namanya ini? Kancing baju. Kancing baju boleh, selain kancing baju pakai kertas yang sudah dibuat bulat-bulat ya. Oke, sekarang kita lihat. Yang nggak paham nanti silahkan angkat tangan ya. Oke, kita mulai ya. Siap ya, melakukan percobaan, siap ya. Itu tasnya yang ada di atas itu bisa ditaruh bawah dulu biar ada tempat untuk ini ya. Nah, ini digunakan untuk penanaman konsep bilangan bulat di kelas rendah biasanya ya. Jadi sebelum bilangan bulat yang banyak, penanaman konsep nanti di SD kalian bisa menggunakan media ini. Jadi untuk bilangan bulat ya, bilangan bulat itu artinya apa tadi? Utuh. Itu penanaman konsepnya bisa menggunakan dua kegiatan. Yang pertama media konkret, yang kedua bisa menggunakan garis bilangan ya. Ada media konkret ya, Bu Tias pinjam. Ini namanya media konkret. Kenapa ini dinamakan media konkret? Anak-anak itu bisa memegangnya secara nyata. Ini namanya benda konkret, media konkret. Kalau enggak ada ini bisa pakai kancing baju yang berbeda warna. Selain itu pokoknya berbeda warna. Batu yang dicat itu boleh. Jadi enggak harus ini ya. Pokoknya dua media yang berbeda warna untuk menentukan positif negatifnya. Kita masuk ke media konkret terlebih dahulu ya. Oke, bilangan bulat. Penanaman konsep penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat ya. Perhatikan semua. Oke. Tadi kan sudah ada dua warna. Tentukan mana yang positif dan mana yang negatif. Tentukan mana yang positif dan mana yang negatif. Satu warna, satu muatan. Bisa positif, bisa negatif. Boleh ditandai dulu positif negatifnya. Pakai pensil atau pakai ballpoint boleh. Jadi ada dua manik, manik positif dan juga manik negatif. Sudah ya? Oke, sekarang dua manik positif ini dibaca positif 2. Kalau ini berarti positif 3. Kalau ini negatif dibaca negatif 3. Nah, kalau ini dibaca oke. Sekarang ketentuan selanjutnya ya. Positif dan negatif yang berpasangan. Positif dan negatif yang berpasangan kita pasangkan begini ya. Seperti ini. Ini nilainya 0. Ya, 0. Dia netral 0 ya. Positif dan negatif yang berpasangan nilainya 0. Paham ya? Kalau ini nilainya 0. Meskipun dia 2 pasang tapi tetap 0. Sampai 10 pasang pun tetap 0. Positif atau negatif yang tidak punya pasangan, dilihat yang nggak punya pasangan itu yang mana? Ini kan yang tidak punya pasangan kan yang positif. Berarti dia dibaca 2, ya kan? Karena yang nggak punya pasangan ini. Paham ya? Kalau yang bawah, yang tidak punya pasangan, negatif 1. Ya, bahasanya negatif ya. Negatif 1. Oke, tambah, kurang, dan hasil.
artinya ditambah atau diberi lagi. Kurang itu diambil hasil sisa yang tidak berpasangan. Hasilnya itu adalah sisa yang tidak berpasangan. Oke. Sekarang negatif ditambah positif. Sediakan, kita lihat dulu ya. Ini contoh satu aja. Negatif 2 ditambah 4. Berapa? Sediakan 2 manik negatif. Yuk, sediakan 2 manik negatif. Sudah? Oke. Tambahkan 4 manik positif. Taruh di sininya aja. Ini tadi kan 2 manik negatif. Taruh di sini begini ya. Terus kemudian tambahkan 4 manik positif. Berarti ditaruh di sini di bawah. 4. Ya. 4. Oke. Naruhnya di bawahnya. Nah, pinter ya, seperti ini. Oke. Negatif dulu, Nak. Nah, negatif 2 negatif, terus di bawahnya dipasangkan positif 4. Oke. Gini ya. Dipasangkan di bawahnya ya. Biar enggak bingung. Oke. Ditambahkan positif 4 kan? Ini kan satu pasangan tadi nilainya 0. Satu pasangan nilainya 0. Hitung manik yang tidak punya pasangan. 2. Positif 2. Jadi gitu ya. Nanti untuk penanaman konsep di SD, yang pertama bisa memakai ini. Ya, tidak langsung kemudian negatif ditambah positif sama dengan berapa. Harus menggunakan media benda konkret ini. Ya. Yang kedua nanti menggunakan garis bilangan. Jadi karena yang tidak berpasangan adalah 2 manik positif, maka negatif 2 ditambah 4 sama dengan 2. Oke. Sekarang positif ditambah negatif. Ambil 2 manik positif. 2 manik positif. Sudah? Tambahkan 6 manik negatif. Tambahkan 6 manik negatif. Oke, pasangkan ya. Kalau pasangkan itu luruskan. Oke, luruskan ya. Oke, seperti ini ya nanti jadinya ya. Sudah, Mbak? Oke, bos. Hitung manik yang tidak punya pasangan. Negatif 4. Ya, muatannya harus disebutkan. Positif atau negatif yang tidak punya pasangan? Berarti negatif 4. Karena yang tidak berpasangan adalah 4, manik negatif, maka hasilnya negatif 4. Sediakan negatif 3 ditambah negatif 2. Sediakan 3 manik negatif. Sediakan 3 manik negatif. 3 manik negatif sudah. Kemudian karena ditambah berarti kan diberi lagi. Berarti tambahkan 2 manik negatif lagi. Berapa manik yang tidak punya pasangan? Sediakan 3 manik negatif. 3 manik negatif. Tambahkan 2 manik negatif lagi. Manik yang tersedia itu sekarang ada pasangannya tidak? Muatannya apa? Ada berapa hasilnya? Negatif 5. Karena tidak ada pasangannya. Dan jangan bingung dengan konsep perkalian kalian dulu, ya. Ya. Ini negatif 5. Paham? Apakah ada yang bingung? Paham? Mas, paham? Berapa? Negatif 5. Ya, karena tidak ada pasangan. Ya, dan semuanya muatannya negatif sehingga negatif
5. Paham ya? Hitung manik yang tidak punya pasangan berarti negatif 5. Bingung sampai sini? Tidak ya, ini sudah lulus SD semua. Positif dikurangi positif ya. 4 dikurangi 2. Sediakan 4 manik positif. 4 manik positif. 4 manik positif. 4 manik positif. Ada yang bawa kancing baju. 4 manik positif. Sudah? 1, 2, 3, 4 ya kan? Dikurangi berarti tadi diambil. Sekarang ambil 2 manik positif, diambil 2 manik positif, diambil. Sudah diambil. Tinggal berapa sisanya? Positif 2. Oke, sudah. Ini sudah mulai paham di sini. Oke, diambil ya, berarti diambil. Seperti ini. Hitung manik yang tidak punya pasangan berarti positif 2. Dulu kalian di SD juga diajarinya begini sama bu gurunya? Oke, enggak apa-apa. Langsung soal. Masih positif dikurangi positif. Ya. 3 dikurangi 4. Sediakan 3 manik positif. Sediakan 3 manik positif. Sudah? Yang selanjutnya, ambil 4 manik positif. Bisa nggak? Nggak bisa karena yang tersedia hanya 3 manik positif. Agar bisa diambil, maka ternyata tidak bisa diambil 4 sebab hanya ada 3 manik positif, ya kan? Bantu ya, dibantu dengan meletakkan 4 pasang di sampingnya. Dibantu dengan meletakkan 4 pasang. Pasang harus berpasangan. Pasang itu berarti positif negatif, positif negatif, positif negatif, positif negatif, banyaknya 4. Saya pinjam. Ini yang positif yang orange. Yang orange. Oke. 3, sediakan 3. 1, 2, 3. Sediakan 3. Sebentar, saya pinjam 4 pasang. Bantu dengan meletakkan 4 pasang. Berarti ini 4. Seperti ini nanti akhirnya. Dibantu dengan meletakkan 4 pasang. Ini yang namanya pasangan. 3, tadi 3, terus dibantu 4 pasang. Dibantu jadi begini loh, lihat gambar. Sekarang bisa nggak ini, bisa tidak ini diambil 4 manik positif? Kita ambil 4 manik positif. 1, 2. Diambil ya 4 ya, lihat gambar. Hitung manik yang tidak punya pasangan. Pinter, paham ya sampai sini? Jika tidak bisa diambil, maka bisa dibantu dengan memberikan sesuai yang di belakang ini, tapi pasangan ya. Karena dia meskipun pasangannya itu ada 10 pasang, nilainya tetap 0. Mungkin satu yang mau maju, siapa? Angkat tangan. Boleh laki-laki perempuan sama saja. Ayo, yang mau maju. Ayo, yang mau maju. Satu aja. Ya, Marcel. Oke, nanti berdiri di tengah sini ya. Sebentar. Hadapnya kita ke sana saja ya. Ini ya, satu lantai ini ya, satu lantai ini 0. Ya. Sebentar, ini 1, 2, 3, 4, 5.
Kalau ke kanan positif, berarti kalau ke kiri negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, dan negatif 5. Ini nanti yang diinjak ini ya Mas Marcel ya. Oke, kita lihat dulu. Ini ya, petunjuknya bilangan positif itu maju. Sebentar. Ya. Maju ya. Kalau berarti hadapnya di netral itu hadapnya harus ke kanan. Ya, berarti begini. Oke, Mas Marcel sudah betul. Bilangan negatif itu jalannya mundur. Mundur, ya. Oke, mundur, jalannya mundur. Operasi jumlah hadapnya tetap. Operasi pengurangan berbalik arah. Ya. Tadi maju mundur tetap berbalik arah. Ini kunci ya kalau ngajarkan apa itu namanya? Bilangan bulat menggunakan garis bilangan. Oke. 4. Maju Mas, 4. 1, 2, 3, 4. Sudah stop. Ditambah 3. Tambah 3. 1, 2, 3. Sama dengan positif berapa Mas? Positif 7. Lihat ikan itu ya. Positif 7. Oke. 4. Sekarang 4. Kembali lagi ke 0 Mas. Oke. 4 maju sampai 4. 1, 2, 3, 4. Sudah? Dikurangi itu berarti berbalik arah. Berbalik arah. Ya. 3. Berarti karena 3 positif dia maju. 1, 2, 3. Cukup. Berarti hasilnya berapa Mas? 1. Ya. Kurangi berarti berbalik arah. Ikannya itu loncat-loncat 3 kali. Nah, sampai di positif 1. Sekarang ke 0 lagi atau terima kasih Mas Marcel. Kita beri tepuk tangan untuk Mas Marcel.